Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Megasari. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Buai Sandang Aji, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Palembang yang sedang melaksanakan PPL siklus 2 di SMP Negeri 3 Buai Sandang Aji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adik pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Setelah pertemuan sebelumnya, ini kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, semoga kegiatan belajar kita hari ini dilancarkan ya, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba perhatikan teman di kiri kanannya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya, sehat semua kalian hari ini. Berarti kita di dalam pembelajaran itu memerlukan kesehatan jasmani dan rohani agar kita bisa menerima materi dengan baik dan maksimal ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kegiatan belajar kita hari ini lebih bersemangat dan motivasi kita untuk belajar bahasa Indonesia itu lebih tinggi, maka kita mengadakan tepuk semangat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan yel-yel bahasa Indonesia. Ya. Tepuk semangat. Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, suasananya sudah mulai hangat. Ya, sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang Ibu akan menanyakan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa yang kita pelajari? Prosedur. Siapa yang tahu pengertian teks prosedur itu apa? Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu dengan berurutan. Ya, tepuk tangan untuk akhirnya. Teks prosedur itu teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Apalagi yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya? Struktur teks prosedur. Ada berapa struktur teks prosedur? 3. Yang pertama apa? Tujuan.
akan mempelajari teks berita. Ya, materi kita hari ini mengenai teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis unsur adiksi pada teks berita. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum memasuki materi, kita akan mengadakan evaluasi awal terlebih dahulu atau pretest ya, untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas atau kita pelajari. Sekarang silakan disiapkan gawainya. Ibu akan memberikan pretest melalui Google Formulir. Linknya Ibu kirimkan melalui grup WA kelas kalian. Ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Bisa dibuka semua? Bisa, kerjakan. Sudah? Ya, kalau sudah, yang sudah selesai silakan dikirim ya. Kalau sudah selesai, letakkan kembali gawainya ya. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar suatu informasi mengenai peristiwa tertentu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, informasi apa yang sudah kalian dengar itu? Tentang banjir. Apa lagi? Gempa bumi. Kemudian apa lagi informasi yang sering kamu dengar? Tanah longsor. Nah, dari sekian banyak informasi yang kamu dengar, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Dari televisi. Kemudian dari mana lagi? Dari koran juga, yang suka baca koran ya. Nah, jadi sekarang kalian perhatikan di sini Ibu akan menampilkan sebuah berita mengenai bencana alam. Informasi yang pertama, saudara, banjir bandang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Derasnya arus membuat sejumlah bangunan di tepi sungai Lematang hanyut terseret banjir. Sejumlah warga pun masih terjebak di dalam rumah karena banjir yang cepat meninggi. Banjir bandang di Kabupaten Lahat menyapu rumah dan bangunan di tepi sungai Lematang. Inilah dampak dari dahsyatnya banjir bandang yang terjadi pada Kamis pagi. Warga panik karena banjir datang tiba-tiba. Banjir luapan sungai Lematang terjadi akibat hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah ini. Puluhan rumah terendam. Ada 70 rumah yang terendam banjir. Namun demikian, semua masyarakat sudah kita evakuasi. Jadi tadi Pak melalui Kodim 0405 juga pemerintah daerah sudah membentuk posko kebencanaan, di mana kesama sudah dibangun di dalam posko kebencanaan tersebut. Banjir bandang juga menghambat lalu lintas menuju pagar alam. Kendaraan tertahan karena derasnya arus banjir. Ya, dari tampilan teks berita tadi, informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, informasi apa yang kamu dapatkan di situ? Banjir. Jadi peristiwa yang terjadi pada informasi yang ditayangkan tadi mengenai banjir. Banjir? Di mana kejadiannya? Di Kabupaten Selatan. Kapan peristiwa itu terjadinya? Kamis pagi. Pada hari Kamis. Kemudian informasi lagi, apa lagi yang kamu dapatkan? Warga yang terjebak di dalam rumah. Ada warga yang terjebak dalam rumah. Ya, itu akibatnya dari banjir tadi. Kemudian
Penyebab dari banjir tadi apa? Saya yang menyebabkan air sungai meluap. Iya. Nah, jadi itu tadi informasi yang kita dapatkan melalui tayangan berita. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Yang pertama, materi kita itu mengenai pengertian teks berita. Ada yang sudah tahu apa pengertian berita? Ayo, siapa yang sudah tahu pengertian berita itu apa? Ya, silakan, Nadisti. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang mengenai suatu hal yang sedang terjadi. Ya, tepuk tangan untuk Adisti. Jadi berita itu merupakan teks yang menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian yang sedang terjadi. Kemudian unsur berita itu apa saja? Nah, ciri-ciri berita dulu ya. Nah, ciri-ciri berita yang pertama. Ciri berita yang pertama yaitu faktual. Faktual artinya bahwa berita itu benar-benar terjadi. Kemudian ciri yang kedua, aktual. Ada yang sudah tahu arti aktual itu apa? Ada yang sudah tahu? Apa aktual? Aktual artinya baru saja terjadi atau sedang terjadi. Ciri yang ketiga, objektif. Berarti objektif itu artinya bahwa berita itu benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa. Kemudian tidak memihak kepada siapapun. Ciri yang keempat, menarik. Menarik artinya bahwa berita itu yang disampaikan itu menarik perhatian para pembaca atau pendengar. Mereka ingin tahu informasi apa yang disampaikan. Yang selanjutnya, berita yang disampaikan berdasarkan pada urutan waktu. Yang terakhir, bahasanya baku. Artinya bahasa yang digunakan di dalam berita itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tetapi dia tetap mudah untuk dipahami atau dimengerti. Nah, itulah untuk ciri-ciri dari teks berita. Yang selanjutnya, unsur-unsur berita. Unsur berita itu ada berapa? Ada. Yang biasa kita kenal dengan adik sisa. Ya, unsur yang pertama apa? Peristiwa apa yang terjadi? Kemudian unsur yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Tempat kejadiannya itu di mana? Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Waktu kejadiannya itu. Yang keempat, siapa yang terlibat atau mengalami peristiwa tersebut. Kemudian yang kelima, alasan terjadinya peristiwa itu apa? Dan mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini merupakan proses kejadian peristiwa itu atau bisa juga akibat dari peristiwa yang sedang terjadi. Nah, itulah materi kita untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan untuk materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah paham? Bisa dimengerti? Iya. Jadi kalau sudah dimengerti semua, sekarang kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok 5 orang. Silakan bergabung dengan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk pada grup WA kalian. Silakan bergabung. Sudah bergabung semua? Ini di sini ya. Bagaimana? Bantu dulu.
Bagikan pada teman-temannya. Satu orang siswa cantum teks beritanya ya. Sudah dapat semua? Dan sekarang aku akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan pada saat diskusi kelompok nanti ya. Ya, sekarang perhatikan. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD ini. Ya. Jadi yang pertama kalian baca dulu teks berita yang sudah dibagikan tadi. Kemudian setelah itu kita akan mengisi LKPD-nya. Di sini tuliskan nama anggota kelompoknya ya, dari 5 orang itu, kemudian kelasnya. Setelah menuliskan nama dan kelas, kalian mencari unsur adik Simba yang terdapat pada teks tersebut ya. Jadi yang pertama itu apa? Peristiwa apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, bagaimana proses kejadian peristiwa tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk cara mengerjakan LKPD-nya? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Silakan dikerjakan dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Dibaca dulu teks beritanya, baru kemudian kalian cari unsur-unsur dalam teks berita tersebut. Apa? Iya. Nama kelompok sama yang nulis ya sama itu. Nanti untuk presentasi satu. Jadi di sini kamu tuh mencari berbagi ini misalnya ibunya. Nah, kamu kerjakan nanti satu, tetap kerjakan satu. Ya, satu saja untuk presentasi di komputer ya. Selesai di sini? Sudah siap presentasi? Siap. Kelompok adik sudah siap? Ya, kelompok 2, ayo. Ya, sudah semua ya? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian terhadap analisis unsur adik Simba yang ada pada teks berita yang sudah kalian baca. Ya, untuk presentasi pertama silakan kelompok 1 Luapan Sungai Saka dan Sungai Sabung. 6. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dampaknya 3 orang warga hanyut, 2 berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun 1 jiwa ditemukan meninggal
Ya, silakan untuk kelompok lain yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 1. Ayo silakan ditanggapi terhadap hasil presentasinya. Kelompok 2, bagaimana menurut kalian hasil analisis dari kelompok 1? Ayo silakan. Ayo silakan ditanggapi. Ayo berdiri ya. Siapa yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok 2. Iya. Oh, ini kelompok 2 ya. Iya. Perkenalkan saya Aprilia, saya akan mengenali presentasi dari kelompok 1. Menurut kami hasil presentasi dari kelompok 1 sudah cukup jelas dan baik. Ya. Oh, menurut kelompok 2 hasil analisis dari kelompok 1 sudah jelas dan sudah baik. Yang lainnya masih ada yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 1? Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang penampilan kelompok 4. Kelompoknya Ade dan kawan-kawan. Siapa yang mau presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kami atau peristiwa apa yang terjadi pada kata buah di mana peristiwa itu terjadi kemudian bahkan kemudian putus datang terjadi Sumatera Selatan. Kapan peristiwa terjadi? Rabu 5 Juli. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut batas tempat? Mengapa peristiwa itu terjadi? Banjir bandang itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam durasi yang cukup lama dan memicu luapan sungai Java dan sungai Sewu. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Banjir bandang itu menyebabkan jumlah warga hanya berlokasi evakuasi dengan selamat dan ada peristiwa meninggal dunia. 2 rumah hanyut, 2 kendaraan hanyut dan sebanyak 202 rumah terendam banjir. Ya, silakan yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 4. Silakan. Kelompok 1 silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi kelompok 1? Ayo. Adisti lagi. Boleh, silakan. Ya, bagaimana penampilan dari kelompok 1 Adisti? Ayo, kelompok yang lain boleh. Kelompok 2, kelompok 3 juga silakan menanggapi. Ayo, kelompok 2, iya Aprilia silakan. Silakan. Hasil dari analisis kelompok 4 sudah cukup baik, berurutan dan ringkas. Oh, cukup baik, berurutan dan ringkas. Kalau menurut kelompok 2, iya kelompok 1 silakan. Bagaimana menurut kalian? Hasil analisis dari kelompok 4. Sangat jelas dan penyampaiannya peristiwa dan jelas dan terperinci. Oh, sangat jelas. Peristiwa yang disampaikan sudah terperinci. Kelompok 3 mau menanggapi juga? Menurut kelompok kami, penjelasan dari kelompok 4 sudah sangat jelas tanpa memiliki kekurangan sedikit. Dia sudah sangat jelas tanpa memiliki kekurangan, kata kelompok 3. Nah, itu untuk penampilan dari kelompok 4. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, anak-anak, jadi dari keempat kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya mengenai unsur-unsur adiktiva yang terdapat pada teks berita yang judulnya apa? Banjir bandang di Oku Selatan. Ya, sekarang terima kasih untuk kalian yang sudah tampil dengan percaya diri dengan penuh semangat di dalam mempresentasikan hasil analisis kalian. Kalian memang luar biasa. Kemudian kita lihat sekarang dari hasil analisis yang sudah kalian sampaikan tadi dari keempat kelompok yang sudah tampil. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Hanya ada di Oku Selatan. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, itulah mengenai unsur adiktiva
jumlah atau 5W peraturan yang terdapat pada teks berita yang sudah kalian analisis. Ya, ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Sekarang kita kembali ke posisi tempat duduk semula ya. Ya, sudah semua? Ya, KPD-nya dikumpulkan satu saja ya, yang untuk setiap kelompok. Sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Pengertian teks berita. Iya, Aditi, silakan. Pengertian teks berita. Apa pengertian dari teks berita? Pengertiannya adalah teks yang melakukan kejadian, peristiwa, atau suatu informasi mengenai suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Iya, bagus. Tepuk tangan Kak Aditi. Jadi, teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Jadi, unsur berita itu yang pertama ada kemudian yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam ya, terima kasih. Ya, sekarang Ibu akan melaksanakan refleksi dulu terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian tertarik dengan pelajaran kita hari ini? Tertarik. Kenapa kalian tertarik dengan pelajaran kita hari ini? Karena belajar pakai proyektor. Nah, belajarnya pakai proyektor. Kenapa sebelumnya tidak pernah pakai proyektor? Jadi dengan proyektor tadi menjadi kalian menjadi bersemangat. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi akhir dulu atau post test. Ya, silakan siapkan kembali gawainya. Ya, siapkan kembali. Ibu akan mengirimkan link post testnya di grup WA kelas. Ya, silakan. Dan disiapkan gawainya. Iya. Yang pembuatnya ini tadi. Ya, silakan. Ayo, yang sudah selesai silakan dikirim ya, yang belum selesai dilanjutkan ke kita. Sudah dulu. Iya, tunggu dulu yang belum selesai ya. Ya sudah semua ya? Sudah dikirim? Sudah. Ya sudah. Simpan kembali gawainya. Ya, simpan kembali. Jadi anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari struktur dan aspek kebangsaan teks berita. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tasnya nanti ya dipakai. Doa bulan. Doa kita. Ya, demikianlah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk mengakhiri pelajaran ini, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.